Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore saudara, maksud saya. Senang sekali akhirnya saya bisa kembali berjumpa dan berada di Dialog Ruang Publik untuk edisi 8 Agustus 2023. Saya Hazar Akbar dan hari ini memang terkait dengan topik bagaimana kita melihat Indonesia ini sebagai negara yang begitu luas, negara yang begitu banyak, multikultural dan juga akses-akses yang tersedia. Dan hal ini juga memberikan kemungkinan seperti dua mata pisau yang ada juga menguntungkan kita, tetapi di sisi lain juga memberikan ada istilah dampak-dampak ancaman tertentu. Dan terkait dengan tema dialog ruang publik pada hari ini, yaitu terkait dengan antisipasi dini terhadap ancaman terorisme terkhusus yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas tentang tema kita hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita. Pertama ada Ibu Siti Masnidar SE. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan nanti kita akan berbicara dengan Ibu Siti Masnidar, maksud saya, selaku FKPT atau Forum Koordinasi terkait dengan penanggulangan pencegahan terorisme seperti itu. Dan telah juga bergabung bersama kami di sini ada Bang Bahren Nurdin SSMA. Lengkap ya? Lengkap ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, walaupun agak serak sedikit. Alhamdulillah agak apa-apa. Iya, tidak mengganggu. Nanti kita akan berbahas tentang bagaimana terkait dengan terorisme yang ada di Provinsi Jambi khususnya, dan Bang Bahren ini yang akan menjadi pengamat sosial terkait dengan sirkulasi yang ada di Provinsi Jambi. Dan terkhusus untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami selalu membuka di line interaktif di 0741 66385 dan di 0811 743 3133. Nah, ini FKPT ya, Bu Siti. Ini saya panggil Bu Siti nggak apa-apa ya? Bu Siti ini terkait dengan FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Itu sebenarnya boleh diceritakan, mungkin para penonton belum mengerti apa itu FKPT itu, Bu. Ya, FKPT ini adalah lembaga yang dibentuk oleh negara, dalam hal ini BNPT RI, untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan terorisme. Jadi dia bukan penanggulangan, tapi lebih pada melakukan langkah-langkah pencegahan kepada masyarakat. Dalam hal ini diisi oleh beberapa elemen masyarakat. Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan dari media, ada kalangan pemuda dan sebagainya. Nah, salah satu tugasnya itu adalah bagaimana melibatkan masyarakat untuk sebagai bentuk sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme. Jadi fokusnya pada pencegahan. Jadi kata kuncinya adalah pencegahan. Karena kalau untuk penanggulangan, pemberantasan itu sudah ada pihak APH ya, aparat penegak hukum. Kita lebih pada pemberian edukasi kepada masyarakat terkait potensi-potensi radikalisme, kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan di berbagai bidang, misalnya di bidang perempuan, misalnya jika sasarannya perempuan, kemudian atau sasarannya pemuda, kemudian sasarannya tokoh agama dan sebagainya. Oke, berarti ini sudah berdiri sejak tahun? Kalau dari sisi periodisasi, ini sudah masuk periodisasi yang keempat. Periodisasi keempat, berarti sudah istilahnya kurang lebih periode itu 2 tahun, berarti udah berapa ya? 8 tahun. Sekitar itu. Oh, sudah hampir 8 tahun. Berarti sudah banyak sekali istilahnya program-program juga yang sudah dihadirkan oleh FKPT. Nah, nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya, saudara, terkait dengan program apa sebenarnya dihadirkan dari FKPT. Tapi kita akan terkait dengan FKPT ini sendiri, kita akan coba konfirmasi dengan Bang Bahren. Nah, Bang Bahren melihat dan mengamati bagaimana FKPT yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi itu seperti apa, Bang? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Masyarakat Provinsi Jambi udah lama nggak ketemu, panggilannya Mbak Aning. Oh, Mbak Aning. Jadi bule ya di Australia. Kita khusus spesial hari ini menghadirkan dari Australia datang ke sini. Terbang dari Australia ke sini ya. Baik ya, saya memang mengikuti betul bagaimana FKPT, bagaimana geliat kawan-kawan yang di FKPT, betul yang disampaikan oleh Mbak Aning tadi. Di dalamnya hadir orang-orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa, kawan-kawan akademisi. Mbak Aning sendiri sebenarnya mainnya di media, misalnya kita mengenal beliau sebagai tokoh media misalnya. Kemudian kita tahu misalnya juga ketua FKPT Profesor Asad Isma misalnya, yang memang juga adalah yang bukan orang baru tentunya di Provinsi Jambi. Nah, kalau ditanya bagaimana, saya melihat memang hari-hari terakhir ini, setahun terakhir ini, saya melihat bagaimana kawan-kawan di FKPT sangat serius untuk menjalankan organisasi ini, tentunya tadi yaitu bidang pencegahan gitu. Nah saya melihat memang
FKPT ini menjadi sangat vital, sangat penting di dalam hal yaitu tadi pencegahan, yaitu pencegahan bagaimana sebenarnya radikalisme, terorisme itu bisa ditangkal sedini mungkin. Maka saya selalu mengatakan terorisme itu adalah kejahatan khusus yang berangkat dari mind setting. Ya, dia itu berangkat dari sebuah pemahaman. Ya, maka saya sebagai sebagai pembanding misalnya begini, kawan-kawan yang di tentara itu ketika pendidikan siang dan malam itu dimasukkan, dicekokin bagaimana cinta tanah air, bagaimana menghormati bendera, bagaimana menghormati simbol-simbol negara dan seterusnya. Itu setiap hari, setiap saat, sehingga mereka tertanam. Makanya jangan sekali-sekali ganggu bendera di hadapan TNI misalnya. Karena setiap hari mereka dicekokin, mereka ditanamkan nilai-nilai itu. Nah, begitu juga sebenarnya terorisme itu bukan kejahatan yang tiba-tiba. Ya, tidak sama dengan yang mencuri ayam, tidak sama dengan begal dan seterusnya. Tetapi ini adalah kejahatan yang ditanamkan secara terus-menerus, yaitu melalui mind setting programming. Jadi program, ya, bagaimana mereka memiliki perspektif tertentu. Ingat sekali lagi, terorisme itu bukan persoalan agama. Sekali lagi, jangan sebuah framing yang dibangun bahwa teroris itu Islam, tidak. Karena kita tahu juga baru-baru kejadian bagaimana di New Zealand misalnya dilakukan penembakan terhadap jemaah masjid misalnya di Christchurch pada saat itu, dan di India dan seterusnya. Jadi kita lepaskan dulu, masyarakat harus kita giring dulu dengan framing yang baik bahwa terorisme itu bukan Islam, ya, bukan urusan agama, bukan, tidak secara langsung. Walaupun memang kalau dikaitkan yang pelakunya mungkin boleh jadi adalah orang Islam, tetapi terorisme itu sendiri harus kita terjemahkan bahwa itu adalah kejahatan. Berarti ini terkait dengan farming gitu ya Pak, ya, bagaimana farmingnya sendiri bahwa indikasi terkait dengan mindset ini tidak hanya terindikasi dengan faktor agama tertentu, tetapi siapa saja bisa terindikasi menjadi pelaku dari terorisme. Karena ini adalah itu yang saya bilang tadi, dia berangkat dari sebuah mindset, yaitu penanaman, sehingga dia memiliki perspektif tersendiri. Baik. Ya, kalau kita ngelihat bagaimana kemudian para teroris mengklaim bahwa halal darah A, darah B, itu adalah sebuah apa? Yaitu sebuah penanaman, sebuah mind yang sudah disetting gitu, seperti itu. Nah itu, nah sehingga FKPT memiliki peran yang sangat baik di tengah masyarakat, karena dia, yaitu tadi disampaikan oleh Mbak Aning tadi, saya panggil Mbak Aning ya, Bu Siti ya, bagaimana kemudian berperan mendekatin simpul-simpul masyarakat ini gitu. Baik Pak Bang Bahren, jadi memang ada istilahnya metode tertentu yang mungkin digunakan oleh oknum-oknum yang kita anggap ini sebagai asal-muasal dari munculnya terorisme. Mungkin nanti akan kita dalami lagi di pembicaraan berikutnya. Ini saya tarik lagi ke Mbak Siti. Ini kan tadi terkait dengan FKPT. FKPT ini baru diinisiasi dengan 4 periode, istilahnya kurang lebih 8 tahun. Iya, kurang 8 atau 9 tahun seperti itu ya. Udah mulai mau habis. Gitu ya. Kenapa akhirnya urgensi, apa yang akhirnya menghadirkan FKPT ini sendiri? Saya kira memang kita butuh menggandeng banyak orang untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena untuk menjangkau semua elemen ini kan butuh orang-orang yang mungkin dekat dengan elemen masyarakat itu. Makanya memang penting kemudian pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk dilibatkan dalam langkah-langkah pencegahan, karena bisa jadi pemerintah tidak bisa menjangkau secara khusus ya komunitas-komunitas tertentu, tapi dengan bantuan dari organisasi, terus kolaborasi, sinergisitas dengan tokoh-tokoh ini, maka mungkin penetrasi dalam hal sosialisasi mungkin akan lebih baik, lebih banyak, dan lebih banyak mensasar mungkin sampai ke grassroots seperti itu. Oke, berarti FKPT ini jatuhnya di bawah naungan? Kalau kita dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini BNPTRI, lebih kepada pencegahan, artinya dia forum ya, yang kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya. Jadi ada periodisasi, kalau sekarang itu 3 tahun. Tahun periode sebelumnya 2 tahun. Berarti di bawah BNPT atau Badan Nasional
penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme. Jadi memang FKPT ini forum yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah seperti yang disampaikan tadi untuk menjangkau mungkin bagian-bagian tertentu atau penetrasi yang tidak dalam hal pencegahan tadi. Baik. Nah, kalau Bang Bahren tadi ini kan sudah disampaikan ada BNPT dan lain-lain. Sejauh ini sebenarnya Bang Bahren melihat mungkin kita tarik agak luas sedikit ke Indonesia, mungkin nanti baru dispesifikkan ke Provinsi Jambi. Bagaimana pemerintah dalam komitmennya mencegah atau terjadinya terorisme ini, pencegahan terhadap terorisme, Bang? Oh ya, kalau itu yang ditanyakan tentu kita tidak meragukan lagi, karena dengan membentuk misalnya BNPT itu sendiri itu adalah sebuah langkah-langkah konkret sebenarnya. Ada kesadaran kolektif yang kita miliki bahwa pencegahan itu lebih penting daripada pemberantasan dan seterusnya, ya. Lebih baik kita bagaimana melakukan pencegahan, maka dibentuknya BNPT kemudian FKPT ini adalah cara yang pemerintah sudah meyakini bahwa mencegah itu yang bekerja sama dengan masyarakat, ya. Kalau persoalan menangkap kemudian ya pihak keamanan tentu sudah memiliki cara-cara yang tertentu, tetapi yang kita inginkan sesungguhnya supaya tidak terjadi, bukan sudah terjadi ya baru kita lakukan, ya. Jangan nanti apinya sudah besar baru kita padamin, tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kebakaran itu tidak terjadi. Nah, bagaimana terorisme itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, saya rasa kalau ditanya tadi peran pemerintah, kita sangat apresiasi ya bagaimana pemerintah betul-betul memberikan perhatian lebih. Karena apa? Bahaya terorisme ini sangat berbahaya karena dia tadi misalnya disampaikan oleh Mbak Ading tadi, dia merasuk kepada anak-anak muda. Saya tidak bisa membayangkan jika anak-anak muda kita terpapar dengan pemikiran-pemikiran radikalisme, pemikiran-pemikiran terorisme itu, mau jadi apa, mau dibawa kemana negara kita. Nah, sendi-sendi negara itu akan dihancurkan. Apalagi kalau mereka kemudian menjadi pemimpin-pemimpin dan seterusnya. Maka dari awal, maka saya bilang pencegahan itu memang karena dia ini adalah berangkat dari mindset, maka untuk pencegahannya pun harus dilakukan dengan cara mindset. Nah, melakukan apa? Yaitu tadi melakukan edukasi. Baik, maka institusi-institusi pendidikan seyogianya pencegahan ini nanti kawan-kawan FKPT saya yakin makanya bekerja sama dengan akademisi, media dan seterusnya. Karena institusi-institusi pendidikan anak-anak kita ini harus betul-betul ditanamkan. Ya, baik, bagaimana mencintai negara ini, bagaimana toleransi, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, menghargai perbedaan dan seterusnya gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus dijaga oleh anak-anak bangsa ini gitu loh. Maka pendidikan. Nah, yang lebih lagi karena saya melihat perspektifnya adalah perspektif sosial. Baik Bang Bahren, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ini tadi menarik nih, ada perspektif sosial gitu dan terkait juga bagaimana indikasi menanamkan nilai-nilai tertentu kepada anak muda selaku nanti akan menjadi pemimpin. Tapi saya akan tahan terlebih dahulu supaya pemirsa lebih tertarik lagi. Nanti kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Pembahasan kita begitu menarik terkait dengan bagaimana pencegahan aksi terorisme, terkhusus yang ada juga di Provinsi Jambi. Tadi dari pembahasan Bang Bahren dan juga Mbak Siti di sini yang sudah membahas terkait dengan bagaimana program-program dari FKPT sendiri, tetapi kita akan coba tarik lagi. Ini tadi ada yang disampaikan terkait dengan ranah dimensi ukurnya adalah remaja dan sosial ya, Mbak Siti. Kalau dari FKPT itu sendiri melihat kalau aksi terorisme ini sebenarnya area sensitif yang sering disusupi atau sering dijadikan faktor mindset programming tadi, bagaimana Mbak Siti? Kita harus melihat bahwa proses terorisme ini kan bukan muncul seperti kata Bang Bahren tadi, bukan muncul di satu saat ingin mencuri, tapi ada rentang waktu yang membuat kemudian munculnya doktrin khusus, pemahaman yang kemudian membuat mereka melakukan terorisme. Biasanya ini dimulai dari pemikiran mereka yang sifatnya radikal. Misalnya bisa juga diawali dengan perilaku-perilaku intoleran. Nah, kalau sudah intoleran biasanya naik menjadi perilaku radikal. Kalau radikalnya terus naik, kemudian barulah muncul kemudian melakukan kasus-kasus terorisme. Jadi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan FKPT ini adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi pencegahan dalam hal ini
mencegah anak-anak, remaja, pemuda dan ibu untuk berperilaku intoleran dulu. Karena kalau sudah berperilaku intoleran, misalnya tidak menghargai perbedaan dan sebagainya, kemudian akan naik tuh peringkatnya menjadi radikal. Nah, kalau sudah radikal ini kan sudah mulai punya pemikiran-pemikiran yang radikal, dalam hal ini sudah menganggap bahwa ketika mereka punya perbedaan pendapat, mereka sudah menganggap bahwa lawannya ini sebagai musuh. Artinya karena sudah radikal itu sudah mulai langkah pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan muncul yang sifatnya sudah mulai tidak lagi menghargai orang, kemudian menganggap diri mereka sudah yang paling benar. Nah, ini bibit-bibit seperti ini kemudian kalau masuk doktrin-doktrin yang tadi kan banyak tuh muncul di internet dan sebagainya. Karena rata-rata anak muda kita yang terpapar kasus terorisme ini, misalnya yang sampai menjadi pindah ke Syria misalnya, yang ikut bergabung dengan ISIS, kan awalnya yang mereka terima adalah doktrin-doktrin yang mereka terima di media sosial. Mereka masuk pada belajar agama yang lewat internet, tidak melalui nggak salah sih sebenarnya kalau mereka punya kemampuan dalam melakukan literasi. Persoalannya ketika doktrin-doktrin itu masuk dalam pemahaman dia, namun tidak disertai ilmu pengetahuan yang cukup. Sehingga apa yang kemudian mereka dapatkan dalam pemahaman dan doktrin-doktrin yang diberikan dari informasi guru-guru internet ini, itu yang kemudian merubah pola pikir mereka menjadi intoleran dan radikalisme. Dan ini yang biasanya kemudian mengubah framing dari pemuda atau remaja-remaja kita yang kemudian mengambil haluan misalnya menjadi melakukan tindakan-tindakan yang arahnya ke terorisme seperti itu. Maka langkah-langkah kami dari FKPT ini sebenarnya langkah-langkah pencegahan bagaimana kemudian melakukan literasi, bahwa misalnya kalau sasarannya terkait dengan media, kita melakukan literasi digital, bagaimana masyarakat tahu bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial, tidak semua informasi yang ada di media internet itu adalah sesuatu yang benar. Maka kita perlu melakukan verifikasi, jangan sampai informasi hoax kemudian membangun framing, membuat langkah-langkah provokatif yang kemudian membuat mereka menjadi radikal. Nah itu, kemudian sasaran kita juga misalnya ada bidang perempuan dan anak. Kemudian kita baru-baru ini menggelar sosialisasinya ke anak SD misalnya. Ini juga bagian dari kita pencegahan ini, bagaimana anak-anak belajar untuk mencintai negara mereka, mencintai NKRI, menjadi orang yang toleran, kemudian bisa menghargai orang walaupun berbeda. Kita kan negara kesatuan Republik Indonesia kan terdiri dari berbagai suku, dari berbagai bahasa. Tentu sangat perlu kita membangun bahwa berbeda agama, maka masyarakat anak-anak ini harus dibangun untuk mencintai negaranya, menghargai perbedaan dan sebagainya. Baik, berarti terkait dengan bagaimana program-program ini menyasar di area sensitifnya pengembangan pola pikir anak-anak seperti itu juga ya berarti ya. Kalau sasaran kita anak-anak, kita kan banyak sasaran. Ada sasaran anak-anak, ada perempuan, ada bidang, ada pemuda biasanya kita lewat lomba band. Oh, berarti ada programnya masing-masing. Nanti kita akan ulik lagi program. Dan ini menarik tadi terkait dengan doktrin ya. Kita dari awal tuh terkait dengan doktrin yang mindset disampaikan oleh Bang Bahren. Bagaimana lingkup sosial dan lain-lain. Tadi ada yang menarik dari pembahasan Ibu Siti, maksudnya saya, terkait dengan bagaimana sebenarnya terorisme ini sendiri itu bukan hanya bentuk dari perilaku yang agresif, tetapi juga ada intoleran seperti itu. Nah itu bagaimana Bang Bahren? Dari perspektif sosial, saya melihat apa yang harus dilakukan adalah kita mengembalikan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Ya, maka misalnya nilai-nilai seperti gotong royong. Ya, kalau anak-anak kita dulu misalnya kalau sudah diajarkan dengan gotong royong, di saat gotong royong itu tidak hanya persoalan menyelesaikan misalnya bersihin got, bersihin lingkungan, tidak hanya seperti itu, tetapi di sana ada sosialisasi, mereka saling mengenal satu sama lain, mereka bisa saling bercanda, itu nilai-nilai. Nah, ini akan mengurangi atau memberikan pemahaman bagaimana ketika gotong royong di sebuah misalnya di daerah kita
itu kan berbagai etnis, berbagai agama, berbagai suku yang ada di sana. Nah, sehingga dengan gotong royong ini kemudian itu tadi bagaimana mereka bisa memahami perbedaan, bahwa orang lain itu berbeda, sehingga pola pikir yang melihat orang yang berbeda itu adalah lawan, itu dengan secara otomatis itu akan bisa. Nah, misalnya bagi anak-anak, misalnya bagaimana kalau yang muslim misalnya ngaji maghrib kepada isya, itu adalah cara-cara yang sangat memiliki kearifan lokal kita yang mungkin hari ini mulai tergerus gitu loh. Padahal ini sangat efektif untuk menanamkan nilai keagamaan tadi misalnya, sehingga dia tidak hanya, anak-anak kita tidak hanya menggantungkan apa yang ada dilihat di media sosial atau di YouTube gitu. Mereka mendapatkan ngaji dengan guru ngajinya dan seterusnya. Ada lagi yasinan, misalnya pos kamling misalnya. Dan ini adalah kearifan-kearifan lokal yang sesungguhnya sangat efektif dan sangat baik sebagai pencegahan daripada terorisme ini tadi. Nah, saya melihat secara sosial inilah hal-hal ini yang hari ini mulai tergerus dengan kepentingan, dengan salah satunya mungkin dengan media sosial. Hari ini orang sibuk dengan handphonenya masing-masing, sehingga sudah anti sosial misalnya, tidak lagi peduli dengan misalnya, tidak lagi sedekahan, kenduri dan sebagainya. Nah, tapi kita melihat, berbanggalah saya rasa di Jambi insya Allah itu masih hidup, tetapi jangan sampai nilai-nilai ini tergerus, karena ketika nilai ini tergerus maka semua, tidak hanya terorisme, narkoba misalnya, pergaulan bebas misalnya, segala bentuk kejahatan itu akan mudah masuk. Maka dari perspektif sosial, benteng-benteng sosial ini tidak boleh rapuh, dia harus berdiri kokoh. Nah, benteng yang utama itu sebenarnya adalah apa? Yaitu keluarga. Saya selalu sampaikan, benteng untuk narkoba itu keluarga, benteng untuk terorisme itu adalah keluarga. Maka seringkali keluarga-keluarga, misalnya yang broken home, yang perceraian dan sebagainya, itu sering sekali akan menimbulkan melahirkan generasi broken yang mudah sekali untuk masuk. Narkoba mudah masuk, terorisme mudah masuk. Ketika dia galau, kemudian ada orang yang menawarkan solusi dalam tanda kutip, oh inilah jalan yang benar misalnya, sementara dia sedang galau. Ya, anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Nah, maksud saya adalah bagaimana kearifan-kearifan lokal ini, kawan-kawan EKPT memang saya meyakini juga sudah menjadi program-program memang memberikan perhatian lebih, terutama yaitu keluarga sebagai benteng utama, pertahanan utama untuk menghadang lawan-lawan kita hari ini. Yaitu lawan kita hari ini? Ada narkoba yang sangat dahsyat, ada terorisme yang sangat dahsyat, ada pergaulan bebas yang sangat dahsyat hari ini gitu loh. Ya, inilah yang menurut saya yang menjadi perhatian kita semua. Baik, kalau dari Bu Siti tadi sudah disampaikan oleh Bang Bahren terkait dengan penetrasi. Kalau dilihat dari FKPT atau temuan-temuan data di FKPT, penetrasi inisiasi atau mindset terkait dengan terorisme yang ada di Indonesia, terkhusus di Provinsi Jambi itu lebih besar di mana? Misalnya mungkin di media sosial atau di mana, Ibu? Kalau kita lihat beberapa kasus di Jambi, misalnya yang kemarin yang ada anak ya ditemukan, ada ISIS misalnya, Kumpeh ya kalau nggak salah. Itu salah satu mereka mendapatkan doktrin itu karena dari internet. Jadi bukan karena ada gurunya, bukan karena misalnya dia belajar agama di mana, tapi karena mendapatkan doktrin atau pemahaman dari informasi-informasi yang didapatkan dari internet. Karena memang salah satu saluran yang digunakan penyebar virus-virus terorisme ini adalah menggunakan fasilitas internet untuk menyebarkan paham-paham mereka. Jadi ketika mereka sudah mulai masuk, ini biasanya anak-anak ini akan antisosial ya, seperti kata Bang Bahren tadi. Nah, ini yang kemudian mulai intoleran, kemudian mulai melakukan sikap-sikap radikal, kemudian itu yang kemudian dia bertahap tuh dari intoleran, radikalisme, kemudian baru masuk pada tahap pemahaman-pemahaman tindakan-tindakan yang mengarah pada aksi terorisme. Karena itu program-program yang dilakukan FKPT dalam hal ini, langkah-langkah pencegahannya banyak yang melakukan terkait dengan kalau kita lihat dari indeks serangan terorisme pada tahun 2022
dibandingkan dengan tahun 2021 itu memang ada penurunan, artinya memang ada pengurangan kasus, berkurangnya kasus serangan-serangan. Jadi kita kalau dari data BNPT sendiri hampir penurunannya sekitar 56%. Begitu juga dengan potensi radikalisme, ada penurunan secara nasional juga dari 12,2 menjadi 10%. Artinya angka 2% ini cukup berarti buat kita karena artinya ada langkah-langkah yang dilakukan ini ada efeknya. Namun yang perlu kita ingat untuk di Provinsi Jambi juga kita perlu tidak harus tetap waspada karena ada juga peningkatan angka-angka dari hasil survei yang dilakukan bahwa sikap-sikap intoleran dan radikalisme itu mulai ada peningkatan. Apalagi menjelang pemilu presiden, pemilu legislatif, ini kan bentrokan politik identitasnya cukup tinggi, sehingga kemudian ketika berbeda pendapat menimbulkan sikap-sikap yang sikap-sikap intoleran, kemudian menimbulkan sikap perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadi seakan-akan berbeda pendapat menjadi musuh sebenarnya gitu. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat misalnya terhadap pemerintah yang kemudian ini juga bisa membangun tindakan-tindakan yang membuat membuat masyarakat menjadi intoleran dan radikal. Nah, saya kira ini yang perlu diwaspadai karena ini adalah tahun politik. Sikap-sikap hal seperti ini tentu akan memberikan efek terhadap gerakan-gerakan yang ada orang sengaja ingin melakukan provokasi. Karena biasanya provokasi akan meningkat di tahun pemilu. Baik, ini menarik sekali pembahasan kita terkait dengan bagaimana terorisme ini sendiri juga sebagai indikasi utama daruratnya Indonesia saat ini di luar dari darurat narkoba dan juga perilaku-perilaku tertentu yang sudah disampaikan oleh Bu Siti dan Bang Bahren. Tapi kita akan jeda sebentar, kita akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi hari ini tanggal 8 Agustus 2023 dan kita masih membahas terkait dengan tema kita yaitu antisipasi dini terkait dengan perilaku terorisme yang ada di Indonesia terkhusus di Provinsi Jambi, dan kita masih menunggu para pemirsa dan saudara yang ingin bergabung bersama kami di sini di line interaktif di 0741 385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan topik dan tema kita hari ini, Bang Bahren. Nah, kalau untuk tadi kan kita sudah membahas bahwa penetrasi dan lain-lain itu mungkin secara gamblang kita sadari juga bahwa media sosial ini dianggap sebagai dua mata pisau, bisa memberikan informasi dan juga mengedukasi, atau di sisi lain juga bisa menjerumuskan jika kita tidak bijak seperti yang disampaikan Bu Siti terkait dengan literasi. Nah, kalau untuk pendeteksian dini terkait dengan kontra ataupun juga hal-hal yang terkait dengan terorisme itu seperti apa, Bang? Begini, di sanalah tadi letaknya bagaimana kalau dari perspektif sosial kita saling peduli, ya, bagaimana satu ke tetangga tahu dengan tetangga yang lain, masyarakat saling peduli satu sama lain. Nah, dengan ini akan terdeteksi karena disampaikan tadi oleh Mbak Aning, karena ini tidak tiba-tiba. Jadi ada pola perilaku, ya kalau di masyarakat itu kita misalnya mengenal orang, ya, seseorang itu kok gayanya lain ya. Kok kayaknya diajak ini nggak mau, kok diajak ini antisosial, mulai intoleran, itu kan nampak di tengah masyarakat. Nah, ini adalah deteksi dini. Nah, kalau masyarakatnya misalnya di RT, di RW, kemudian masyarakatnya kenal satu sama lain, nah ini akan bisa terdeteksi dari awal. Nah, begitu juga misalnya anak-anak, ya, gurunya juga, ya, kita misalnya di sekolah kita punya bimbingan konseling misalnya. Kalau dari awal kita sudah melihat secara psikologi, secara sosial, secara emosional, sudah menunjukkan hal-hal yang mungkin quote and quote berbeda. Ya, harusnya anak seperti ini, harusnya keluar main, dia bermain dengan temannya. Ketika bertemu dengan temannya dia begini, tetapi dia mungkin menunjukkan hal-hal yang berbeda. Nah, maka guru di sekolah juga tidak boleh abai terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, makanya kedekatan guru, wali murid, ya, kepala sekolah itu harus memang betul-betul memantau
person by person daripada anak-anak didiknya, sehingga bisa kita mendeteksi segala pola psikologi anak-anak kita dari dini. Nah, hal ini juga penting sekolah berkomunikasi dengan dengan orang tua. Disitulah kita juga misalnya pentingnya komite sekolah. Ya, jadi betul disampaikan tadi oleh Mbak Aning bahwa semua memiliki perannya masing-masing gitu loh. Sehingga dari dini kita sudah bisa mendeteksi segala pola-pola tingkah psikologi anak-anak atau bahkan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Disinilah peran sosial itu sangat kita pentingkan, sangat kita kedepankan. Tidak boleh kita ya, artinya kita tidak menafikan bahwa hari ini kita sibuk dengan media sosial, kita sibuk dengan YouTube dan seterusnya. Tetapi lingkungan sosial kita juga tidak boleh ditinggalkan, karena dia memiliki peran yang sangat amat besar untuk mengatasi hal-hal kejahatan seperti ini, terutama narkoba dan terorisme ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana peran sosial di tengah masyarakat. Baik, Bang Bahren, ini terkait dengan pendeteksian dini. Kalau misal dari program FKPT sendiri, ada tidak program-program tertentu yang khusus menjadi wacana atau area pengembangan ke depannya untuk penanggulangan terorisme sendiri? Tadi ada disenggol oleh Mbak Siti terkait dengan adanya mungkin kalau remaja, festival band dan lain-lain. Nah, kalau program-program terkhusus FKPT dari dimensi yang ada seperti apa, Mbak? Tahun 2023 ini kita ada program baru yang memang tahun lalu belum dikerjakan. Salah satunya adalah menyasar sosialisasi ini ke anak. Jadi kita udah mulai menyasar, jadi sosialisasinya masuk ke sekolah-sekolah. Jadi salah satunya makanya dulu ada namanya bidang perempuan ditambahkan menjadi perempuan dan anak. Kenapa kemudian perempuan dan anak ini kemudian juga menjadi fokus dalam sosialisasi? Dalam beberapa kasus aksi terorisme itu banyak melibatkan perempuan dan anak. Kita ingat kasus di Surabaya itu menggunakan istri satu keluarga. Kemudian beberapa kasus misalnya membawa bom juga banyak melibatkan perempuan ya sebagai pengantinnya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi fokus kita, bahwa perempuan adalah sasaran empuk untuk kemudian melakukan doktrinisasi, melakukan tindakan-tindakan radikal. Nah, kemudian selain itu misalnya kita di kalangan di kalangan bidang pemuda, biasanya kita ada festival band yang menyanyikan lagu tentang aksi kedamaian, cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian di bidang agama kita biasanya ada mengumpulkan tokoh-tokoh agama, bagaimana kemudian tokoh agama ini malah bukan menjadi orang yang memprovokasi tindakan-tindakan yang menjadi intoleran. Karena kan kita tahu juga banyak misalnya kita temukan potensi-potensi radikalisme ini muncul akibat misalnya ceramah-ceramah yang sifatnya keras, yang kemudian menganggap diri kita paling benar dan menganggap orang lain salah, atau yang sifatnya mengkafirkan dan sebagainya. Kemudian kita juga mensasar media dan aparat hukum seperti Babinsa, Babin Kamtibmas untuk area sosialisasi, terutama dalam hal literasi digital. Karena ini penting, apalagi sekarang zamannya kecerdasan buatan ya, AI. Semuanya bisa dilakukan, hoax bisa dibuat dan sangat mudah. Orang kemudian bisa mengkloning suara dengan mudah, mengkloning wajah orang dengan mudah, kemudian sehingga ini bagi orang yang tidak terliterasi dengan baik, maka hal ini jika kemudian dimanfaatkan untuk aksi-aksi provokasi, maka akan orang-orang awam akan mudah percaya. Padahal ini 100% adalah hoax. Nah, ini yang langkah-langkah seperti ini harus menjadi fokus kita, bagaimana kita mencerdaskan masyarakat, baik lewat literasi digitalnya, baik lewat informasi-informasi yang sifatnya benar, bagaimana kita menyampaikan narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang kemudian lebih edukatif. Karena jangan sampai isi internet itu isinya hanya narasi-narasi yang provokatif. Jadi memang harus mengajak semua orang bagaimana internet diisi dengan narasi-narasi yang positif. Nah, ini memang tidak bisa dilakukan oleh FKPT sendiri, tapi harus kolaborasi, sinergisitas dari semua pihak, karena persoalan ini kan menyangkut persoalan 260 juta masyarakat Indonesia yang tidak hanya bisa dilakukan oleh 6 orang pengurus FKPT ataupun 1 orang gubernur atau 1 orang bupati. Artinya harus ada aware dari seluruh elemen masyarakat untuk membantu ini, mensosialisasikan ini, bahwa inilah kondisinya dan kita harus sama-sama bagaimana
kita menyelamatkan Indonesia ini dari hal-hal yang sifatnya intoleran dan radikalisme. Baik, Bu Siti. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Siti juga bahwa kita tahu Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi sendiri ini wilayah yang juga menjadi area pelarian biasanya. Beberapa kasus yang pernah ditemukan juga yang sempat kita ketahui terus juga tadi seperti disampaikan. Sempat mampir ke Jambi kan? Ya, jadi banyak. Tapi kan mereka punya orang di sini. Nah, banyak sekali istilahnya Jambi ini sebagai area lintasan yang cukup luas seperti itu. Nah, bagaimana melihat Jambi dengan kondusivitas ini, Bang Bahren? Satu sisi dengan lintasan ini kita diuntungkan karena kita memang artinya terbuka dengan kita di kanan kita punya Padang, di kiri kita punya Palembang, kita punya Pekanbaru dan seterusnya. Tapi hal-hal negatifnya juga mudah, narkoba mudah masuknya, kemudian lalu lalang orang juga mudah masuknya. Makanya sekali lagi penting karena kan ya siapapun yang mau singgah dia pasti bermukim di suatu tempat, pasti punya orang yang ada di sana gitu. Nah, ketika masyarakat ini betul-betul solid, di mana sekarang saya mau datang misalnya ke tempat Baning di tidur di sana. Nah, kan kita sudah ada 1 kali 24 tamu harap lapor RT misalnya. Kalau ini kita aktifkan, mau lewat dari manapun akan terdeteksi gitu loh. Nah, ini yang sekarang menurut saya yang kita hari ini kita tamu 1 kali 24 jam itu sekarang tinggal bacaan doang. Apakah betul tamu-tamu kita 1 kali 24 jam itu kita lapor ke RT? Enggak, saya rasa gitu. Nah, ini yang menurut saya besarnya NKRI ini bisa kita atasi dengan hal-hal bagaimana lingkungan ini terjaga dengan baik. RT, RW itu sudah didesain sedemikian rupa ya untuk ini tadi menghindari hal-hal yang itu tadi gitu loh. Bagaimana misalnya perlintasan orang itu selalu terdeteksi gitu loh, tidak bebas begitu saja. Itu yang harus memang betul-betul menjadi perhatian kita semua ya, menjadi perhatian kita semua terutama di tengah masyarakat gitu kira-kira, Bro. Berarti Pak Bahren dengan situasi yang ada Provinsi Jambi ini khususnya yang juga menjadi jalan lintas yang begitu luar biasa, kita memang ada sisi positif dan juga sisi negatif yang membuat istilahnya Jambi ini rawan tetapi juga ada hal yang menguntungkan. Nah, tadi menarik nih ketika tadi Mbak Siti bilang ada nih indikasi-indikasi temuan-temuan, tetapi coba kita akan dulu ada telepon sepertinya ya. Oke, baik. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Pasko Merangin. Dari siapa di mana? Ramadan Pasko Merangin. Oke, silakan Pak dengan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bahren dan Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Mantap nampak suara tuh. Semuanya sehat-sehat selalu. Iya, baik silakan. Terorisme yang tadi dibicarakan, pertanyaan besarnya itu muncul mindset menjadi teroris itu pernah ada penelitian Pak Bahren dan Bu Siti. Mengapa mindsetnya muncul tidak setia kepada negara ini? Mindset itu muncul kenapa? Nah, kalau boleh saya menyampaikan sedikit Pak Bahren, mindset muncul itu ketidakpuasannya terhadap pelayanan-pelayanan kita yang ada. Pelayanan dasar negara ini kelihatannya belum terlayani secara baik. Di daerah-daerah desa-desa terpencil Pak Bahren, saya sampaikan masih ada masyarakat kita punya BPJS tidak berani menggunakan BPJS-nya karena pelayanan dasar kita belum maksimal. Ini pelayanan dasar loh Pak. Apalagi sekolah-sekolah belum terlayani dengan baik, apalagi desa kita yang sudah punya dana tapi belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. Makanya pertanyaan besarnya itu, marilah kita ikut apa yang telah dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin pendahulu kita, keteladanan menjadi berkurangnya mindset di masyarakat untuk menjadi seorang teroris.
Maka itu pendapat saya Pak Bahren, Bu Siti, marilah semua kita memperbaiki diri, terutama pemimpin-pemimpin kita. Merajalelanya sogok menyogok untuk menjadi anggota DPR sudah berapa tahun ini tidak teratasi. Lah itu dilarang, tapi yang punya uang bisa menduduki jabatan-jabatan penting. Jadi ini Pak Bahren, ini perlu Pak Bahren sebagai pengamat sosial ini perlu disampaikan, perlu diseminarkan atau perlu apalah. Jadi menurut saya Pak Bahren dan Bu Siti, merajalelanya yang dilarang itu terjadi, maka di akar rumput secara terang-terangan kepercayaannya terhadap apa yang kita dengungkan ini semakin hari semakin rendah karena perilaku pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya kritikan saya untuk anak-anak muda kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Bang Kodi, jauh sekali penelpon kita. Tadi mungkin ada yang ingin ditanggapi dari Bang Bahren atau Bu Siti? Oke, silakan Bu Siti terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ramadan. Memang ada penelitian terkait dengan potensi-potensi radikalisme ini. Misalnya sumber-sumber radikalisme ini diperoleh dari mana? Misalnya dari media sosial, dari penceramah agama, atau dari internet dan sebagainya. Nah, tiga ini menjadi salah satu sumber penyebab orang menjadi radikalisme. Jadi kalau orang kurang pemahaman agama, kemudian mendapatkan doktrin agama, input dari media internet yang bisa jadi dia tidak sampai pada kemampuan literasi yang baik dalam mengolah informasi yang masuk, maka ini bisa menjadi bibit-bibit intoleran. Makanya dia intoleran dulu. Kalau sudah intoleran maka meningkat menjadi radikal, setelah radikal baru muncul aksi-aksi yang mengarah kepada terorisme. Maka semuanya itu akan berawal ketika orang tidak bisa menghargai diri orang lain, tidak bisa menerima perbedaan. Kemudian menganggap diri paling benar dan orang lain salah. Dan orang lain yang salah ini harus dihukum. Nah, jika sudah masuk pada hal-hal seperti itu adalah bagian dari intoleran, naik menjadi radikal, kemudian aksi terorisme. Kemudian apalagi sih kondisi-kondisi yang kemudian menyebabkan orang kemudian menjadi masuk doktrin-doktrin radikal ini. Salah satunya adalah mungkin masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, sehingga dia menganggap pemerintah ini togut, sehingga harus itu salah satunya. Salah satu mungkin yang menyebabkan mereka kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Selain persoalan-persoalan lain, misalnya persoalan ekonomi, ditawarin misalnya kehidupan yang lebih baik, kesedia misalnya, kemudian mereka menjual seluruh ininya. Ini faktor ekonomi juga berpengaruh. Meski pada beberapa kasus faktor ekonomi juga tidak menjadi faktor utama, karena terkadang juga mereka melakukan kondisi ekonominya bagus, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Maka berarti faktor lain yang masuk itu bukan persoalan faktor ekonomi, bisa jadi tadi karena adanya faktor-faktor lain. Okay. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini, yang kemudian menimbulkan sikap-sikap intoleran, radikalisme dan perilaku ya tadi. Untuk sampai pada tingkat aksi terorisme ini tidak langsung, maka akan dimulai dari sikap-sikap tadi, intoleran baru radikalisme. Baik Bu Siti, kalau dari Bang Bahren seperti apa Bang? Baik, terima kasih Pak Ramadan di Bangko ya, di Merangin ya. Saya rasa ketika berdiskusi banyak tentang terorisme, kita sepakat bahwa terorisme itu multifaktor, bukan single factor. Nah, dari multifaktor tadi boleh jadi salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi, boleh saya jadi. Tetapi saya tidak ingin membahas itu lebih jauh. Tapi saya ingin menegaskan apa yang disampaikan Pak Ramadan tadi adalah yang pertama, mari kita membenahi diri. Mari kita memperbaiki diri. Saya ingin mengambil perspektif itu Pak Ramadan. Ya, artinya kita tidak bisa selagi kita masih salah menyalah. Ya, kalau di dalam bernegara ini seperti kita di dalam keluarga, kalau suami masih nyalain istri, istri nyalain suami, kemudian anak nyalain bapak, bapak nyalain anak, itu nggak selesai. Sama negara ini juga seperti itu. Ya,
tadi kita sepakat tuh dengan Pak Ramadan, ayo masing-masing kita pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang tadi misalnya yang diharapkan bisa menjadi tauladan di tengah masyarakat, sehingga misalnya ketika ada yang menekat jadi teroris dan seterusnya, tapi ketika dia melihat panutan yang baik, melihat tokoh yang hebat, yang bisa dia tiru, mungkin ini akan bisa mengeliminasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Begitu juga di tengah keluarga, ketika ada anak yang mungkin boleh jadi dia terpapar melalui internet, tapi melihat bapaknya yang sholatnya rajin, yang toleransi, kemudian yang memiliki hubungan masyarakat yang baik, maka pemikiran yang masuk melalui internet tadi bisa dihadang. Karena dia memiliki keluarga yang hebat, dia memiliki tempat tumbuh yang hebat. Atau ketika dia mendapatkan input dari internet, dia akan tanya kepada bapaknya, Pak, ini seperti apa? Tetapi hari ini kita pertanyakan, sudah seberapa dekat antara anak dengan bapak? Seberapa dekat antara ibu dengan anak, sehingga anak akhirnya berkutat dengan apa yang dia dapat tanpa dikonfirmasi dengan ibunya, tanpa dikonfirmasi dengan bapaknya. Nah, hal-hal yang seperti ini, maka apa yang disampaikan Pak Ramadan tadi, terima kasih, saya rasa kita sepakat, mari kita memperbaiki diri. Pak Ramadan baikin diri, saya baikin diri, Pak Hari sebagai gubernur baikin diri, Pak Bupati baikin diri, pembawa acara pembaikin diri. Kalau kita sudah memperbaiki diri, negara ini insya Allah baik dengan sendirinya. Berarti balik lagi adalah internalisasi nilai-nilai yang ada dalam keluarga, karena pendekatan-pendekatan yang istilahnya dibangun dari rumah itu akan menguatkan. Apalagi memang jenjangnya sekarang yang paling mudah terindikasi atau terpenetrasi tadi adalah orang-orang yang lingkup keluarganya yang kurang kuat. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Bahren dan juga Mbak Siti. Nah, kalau misalnya dari kasus temuan-temuan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siti juga, memang berarti indikasi yang terkuat adalah pengembangan dan pembangunan keluarga. Seperti itu ya Mbak Siti ya, bagaimana akhirnya keluarga ini bisa menjadi faktor pendukung di luar dari memang harus ada kebijakan literasi dan yang lain, dan juga harus mulai menanamkan nilai-nilai yang tadi yang disampaikan terkait dengan intoleransi yang mulai kita tekan bersama-sama. Ini menarik sekali ya pemirsa dan Bang Bahren dan Mbak Siti juga, tetapi kita akan break sesaat, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa pembahasan kita yang begitu menarik terkait dengan bagaimana kita sama-sama mengantisipasi munculnya tindakan-tindakan yang berujung kepada tindakan terorisme ini sendiri. Tapi karena kita sudah asik berbicara, tidak terasa nih sekarang sudah berada di segmen terakhir dalam perbincangan kita dengan dua narasumber kita. Dan kita akan mendengarkan closing statement mungkin atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kita sama-sama bekerja sama dalam penanggulangan teroris atau juga pencegahan dari teroris ini sendiri agar tidak muncul. Mungkin dari Bu Siti, silakan Bu Siti. Kami dari FKPTI Jambi berharap bahwa langkah-langkah pencegahan terkait intoleransi, radikalisme, dan aksi terorisme ini adalah tidak hanya kerja dari satu lembaga saja, tapi kerja dari semua pihak. Artinya memang perlu kolaborasi, sinergisitas dari semua elemen masyarakat dengan menjadikan bahwa aksi terorisme ini adalah kejahatan luar biasa, sehingga kita semua punya komitmen bersama untuk bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan. Ketika kemudian kita melihat ada tanda-tanda atau sinyal melihat di lingkungan kita yang sudah kemudian ada sikap-sikap yang aksi intoleran dan radikalisme, mungkin ini kita bisa segera komunikasi, karena bagaimanapun kalau masih kita bisa melakukan langkah pencegahan itu penting, sehingga tidak sampai pada aksi-aksi yang mengarah pada aksi-aksi terorisme. Baik Bu Siti. Kalau dari Bang Bahren, silakan Bang Bahren. Yang pertama, kita berterima kasih hadirnya FKPT, itu saya rasa memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat Jambi. Ya, kita berharap nanti akan menunjukkan peran-perannya yang baik. Yang kedua, tentunya adalah kita harus bersepakat bahwa keluarga menjadi benteng yang paling utama dalam mencegah berbagai kejahatan, termasuk di dalamnya adalah terorisme. Bagaimana keluarga mampu menanamkan nilai-nilai simpati, empati, toleransi, dan seterusnya. Ini adalah tugas keluarga yang amat sangat berat untuk menanamkan kepada anggota keluarganya, yaitu ibu, anak, bapak, dan seterusnya. Dan yang terakhir tentunya adalah kita berharap dari perspektif sosial bagaimana masyarakat menghidupkan
kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Yang pertama misalnya gotong royong, kemudian yasinan, dan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang di tengah masyarakat itu. Karena itu sangat penting untuk wadah kita saling mengenal satu sama lainnya. Ketika masyarakat solid, insya Allah serangan dari luar itu akan dapat dibentengi dengan baik. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Bu Siti dan juga Bang Bahran sudah hadir dalam perbincangan kita terkait dengan antisipasi pencegahan dan juga tindak perilaku terorisme yang ada di Provinsi Jambi. Ya, demikian tadi saudara, kita sudah sama-sama mendengar bahwa memang untuk mencegah munculnya perilaku terorisme ini adalah lintas sektor, di mana dimensi tolak ukurnya adalah kerjasama kita bersama-sama, tidak hanya satu atau dua belah pihak, tetapi memang harus ada komitmen bersama-sama untuk menuntaskan tindak atau perilaku ini. Saya Razid Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.